Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada PT Global Agrobisnis. Saya sebagai nasabah juga dari PT. Bapak Roni juga nasabah dari PT. Kami berdua terasa tidak nyaman dan tidak terasa puas dengan PT. Ada beberapa hal-hal yang kami udah lakukan, tapi kami tidak terasa puas dan kami terasa dibohongin. Yang satunya nasabah PT itu Bapak Roni, tolong ceritakan gimana awalnya Bapak bisa masuk ikut dengan Invest Jabon. Awalnya gimana? Awalnya ada temen yang namanya Pak Mamunin sering datang ke rumah merujuk Melayu invest yuk katanya di Jabon, di Aigis, PT Aigis bagus prospeknya, menjanjikan panen 5 tahun. Ternyata dari segi setelah Sudah itu dia membujuk apa juga ya, tenang aja ini asuransi ya. ya, sementara dia juga menceritakan bahwa Ini aman. aman dari segi investasinya karena di backup sama pihak asuransi, ada legalitas sertifikat, izin ISO, terus dia juga banyak program untuk produk di Aegis, termasuk katanya dia menyelenggarakan asuransi pendidikan. Nah ternyata begitu pas udah waktunya 5 tahun saya datang ke sana, Dek Aegis menjanjikan panen sistem antri berubah dengan tidak sesuai dengan Pernyataan pertama. Ya, pernyataan yang katanya pertama 5 tahun masa panen. Iya. Dan tahun ke-6 udah masuki masa manisnya, menyicipin hasil panennya. Betul. Jadi tidak sesuai omongan pertama. Betul. Setelah kita masuk dalam masa panen, kata ikut antrian. Iya. Terus? Ya dari situ saya juga ngerasa kecewa. Satu, ngerasa dibohongin. Kedua juga dari segi pelayan tidak memuaskan. Karena setiap saya kunjungan ke Bandung, yang ada customernya juga awal-awal mungkin ada, pas kesini-sini dari 2020 sampai cleaning service juga udah nggak ada sama sekali. Kantor juga keadaannya kotor. Buka, tapi buka loading doornya, iya. Apa juga masih tutup, tapi dibuka dalamnya kotor, tidak ada bekas kaki ya. Iya. Sebab udah berkali-kali Bapak ke Bandung, hasil nih terus dijanjikan. Temuin lagi kantornya, katanya kantor satu lagi ada ya? Iya, di Bandung. Jawabnya ditanya Pak Wira, jamnya nggak tahu. Iya, nggak tahu. Masalah Jabon nggak tahu juga. Terus Pak Wira ya. Iya. Stafnya ada nggak waktu itu? Stafnya juga nggak ada, karena rumah itu keadaannya kosong. Yang ada waktu itu tuh Iparnya. Ya, betul. Iparnya. Sama yang saya waktu itu. Iya, cuma itu aja. Jadi begini, pada ke pemilik PT yaitu Bapak Wira Haji Wira Perdana ST, saya harap Anda bisa mengatasi tindakan ini nasabah, keluhan nasabah. Saya juga nasabah Anda. Kali Anda udah ketemu dengan saya di Taman Anggrek. Anda udah bikin surat pernyataan waktu itu pengen ketemu nanti di Jakarta. Udah kita ketemu. Sudah tuh Anda saya minta tunjuk PT-PT kantornya aja di mana-mana dan kediaman Anda di mana. Anda telah menunjuki. Anda bilang saya punya 2 kantor, 1 kediaman. Yang kantor 1 ini itu kantor plus tempat tinggal. Sekarang udah pindah ke rumah di Semarekor. Dan Anda minta waktu 2 minggu. Ya. Waktu itu tanggal 17 Januari 2021. Dan Anda minta waktu 2 minggu sampai tanggal 29 Februari. Pas udah mau hari A, dapat kabar katanya istri Anda meninggal hari Jumat. Karena hari Sabtu kita bertemu. Dan saya support kepada karyawan Bapak, yaitu Pak Samudin. Saya ikut berduka cita, salam Pak beliau.
Saya tunggu berapa hari kemudian saya WA Pak Wiranya tidak ditangkapi. Jawabannya apa? Berapa banyak saya WA, berapa kali saya telepon siang dan malam, bahkan pagi, tengah malam pun sekalipun saya telepon. Sementara dia on, tidak diangkat. Bahkan dia lagi on pun saya telepon nggak diangkat. Jadi dia ngirim cuman nanti Bapak, surat rujukan Bapak nanti saya urus sama sepiket Bapak yang ada anak buah dia dulu yang bernama Ibu Elin. Cuman dia kirim melalui stafnya, cuman kata-kata masa panen tahun 2023. Jadi segampang itu Bapak menghindar, segampang itu Bapak mengasih kata-kata yang enak, tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak di sini menyatakan bahwa 5 tahun masa panen, tahun ke-6 udah bisa nyicipi manusia. Ternyata Bapak ini ada yang ini 2013, ada yang 2012. Nih saya banyak nih. Nih, mapnya, sertifikatnya nih, map. Ya. Sertifikatnya juga ada. Ini map tanda bukti bahwa dia ikut. Nah, ternyata Anda mengingkari janji. Anda bilang istri Anda meninggal dunia. Ya udah, saya dan harap maklum. Tapi kenapa saya telepon tidak diangkat? WA saya dibuka nggak dibalas. Bahkan saya sudah tindakan tegas. Jadi maksudnya PT Global Agrobisnis apa? Apa pelayanan Anda yang baik itu apa? Jangan orang transfer rekening Anda, duit banyak masuk, Anda beli ini beli itu. Ya, untuk kesenangan sendiri, untuk perkembangan bisnis Anda sendiri. Tapi Anda membuat nasabah Anda menderita. Mereka ada yang nggak mampu. Apalagi Bapak ini kasihan. Baru meninggal istrinya 4 bulan yang lalu. Istrinya bertanya, kapan kita panen? Nyicipin manis ya. Dia pengen umroh. Dulu pengen umroh dijanjikan, ternyata dong. Tidak berhasil. Meninggallah istri Bapak Roni ini. Akhirnya apa? Untuk ngurus makam sama pengajian, digadelah sertifikat jabon ini pada saudaranya. Sampai sekarang belum bisa ditembus. Kenapa? Bapak ini kasihan, orang gak mampu. Jadi tolong dari PT jangan kesenang sendiri, jangan buat peraturan sama maunya. Setelah orang dimasuk, buatlah peraturan semaunya, jangan begitu. Pertamanya manis, bagaikan madu dengan susu. Setelah masuk, buat peraturan baru, mundur-mundur. Jangan begitu. Ya. Kalau untuk nipu, lihat orang. Tidak semua orang kaya ikut di PT Global Agrobisnis. Tidak semua orang kaya. Mereka ada juga orang mampu. Karena bujuk manis dari PT, mereka ikut. Tapi ternyata apa? Udah berapa tahun mereka tidak nyicipin, bahkan tidak ada kabar berita. Saya juga sendiri. Saya telepon, nomor kantor tidak aktif. Saya hubungin yang lain, saya dilempar. Nah, katanya sudah riset, ternyata masih aktif. Saya rasa dibohongin. Jadi saya pemberitahuan pada Bapak Wira Perdana, jangan Anda bikin video palsu, dongeng. Barang bukti saya udah kuat. Dan sikap Anda dengan saya bisa nilai. Ya, bisa nilai siapa Anda, kelicikan Anda saya bisa nilai. Jadi saya udah ngumpul barang bukti banyak, ya. Kalau Anda tidak ada tika baiknya mengurus pada Bapak ini, kasihan. Yang ke saya, kita lanjut di jalur hukum. Ingat itu Pak Wira. Karena barang bukti udah kuat. Anda buat peraturan setelah orang masuk ke rekening Anda. Ada juga satu lagi nih, ada videonya. Ada. Dia udah temuin saya langsung. Ya, udah transfer rekening PT
global, apa? Global Agro. Sampai sekarang dia tidak dapat memiliki tanda bukti pemilikan pohon jabon. Mana tindakan Anda? Uangnya masuk, Anda ambil, tapi tugas Anda kembali tidak ada. Jadi ingat Anda, saya kasih tahu pada Anda, apapun Anda, siapapun Anda, jurus apapun Anda pakai, ya, saya tantang itu. Kalau tidak ada etika baik, ingat, saya udah punya bukti-bukti kuat. Saya udah sendiri yang nyeting Anda dan anak buah Anda, staf Anda. Tidak ada yang memuaskan. Hanya dongeng semua dibuatnya. Ingat itu pada Pak Wira Perdana. Jangan sesekali buat nama COVID baru kemarin. Nasabah ini udah lama. Ya, nasabah ini udah lama. Anda tipu dia. Mana buktinya? Anda ceramah, dongengnya, Hasil mana? 6 tahun bisa untuk anak kuliah. Tahun kemudian bisa beli mobil dengan rumah. Bisa jadi jutawan. Tai kampret. Jadi Anda bicara kata manis suara tubuhai, jangan gitu, kasihan. Kalau Anda pengen nipu silakan. Tapi jangan orang miskin. Orang ini orang gak mampu, dibel-belain. Banyak yang terlantar lagi. Saya udah janji kalau punya saya Anda bayar, saya sumbangkan kepada yang terlantar dengan Anda. Ingat itu Pak Wira. Jadi saya nggak tinggal diam. Mau gaya apapun Anda, mau jurus apapun Anda, saya tantang Anda. Jadi saya harap, saya tunggu waktu Anda dan waktu sikat ini. Kalau tidak ada etika baik, boleh kita. Saya tindak lanjutkan pada yang berwajib di jalur hukum. Saya udah cukup sabar. Karena rasa saya dibohongin, saya sendiri yang nyetingan Anda, saya sendiri komunikasi dengan Anda. Tapi tidak ada tangkapan yang baik dan Anda pun tidak mengabaikan. Saya telepon berkali Anda tidak angkat. Hah? Berapa minggu saya telepon nggak angkat. Sementara saya telepon lagi. Anda hubungan lain. Yang lain Anda bisa nukasi. Anda bilang Anda COVID. Jangan sebut nama COVID. Ya. Kelicik Anda bawa nama COVID. Jangan kesempatan dan kesulitan. Itu tidak baik. Ingat itu Pak Wira. Kenapa? Istri Anda meninggal karena COVID. Itu karma buat Anda. Ini istri meninggal 4 bulan ini. Karena apa? Dia juga bertanya sama saya. Sebelum meninggal, istri saya bertanya, kapan saya panen? Sampailah meninggal. Sekarang untuk ngurus mayatnya dengan pengajian, dia menggadekan sepikat jabonnya. Apa Anda berpikir sampai situ? Tidak kan? Anda pikir, Anda beli hotel, apartemen. Bukan saya nggak tahu itu. Saya udah lacak. Saya ada barang bukti. Ingat, selama ini saya cari barang bukti dan pengen tahu siapa Anda yang sebenarnya. Jadi saya harap Anda jangan main-main dengan saya. Ya, siapapun yang lindungi Anda, kami benar semua. Kami rasa ditipu, kami tidak takut. Ini cuma 1 orang, ada berapa orang nanti? Masih banyak lagi saya bisa panggil orang. Nasabah-nasabah Anda yang rasa kecewa, kan Anda kan dicari terus. Rumah Anda berapa orang yang datang, kantor Anda berapa orang yang datang, bahkan sampai demo. Jadi Anda bisa berpikir. Saya harap Anda bisa ngerti Pak Wira. Tolong atasin punya Bapak Roni dengan saya. Saya akan menyumbangkan hasil saya itu yang dari Bapak ke nasabah Bapak yang tipu itu, yang miskin. Ya, ingat itu. Itu pesan saya. Tolong diatasi. Oke Pak Wira. Saya harap Anda mengerti apa yang saya ucapin. Saya udah bicara juga dengan kuasa hukum Anda. Udah bicara dengan staf Anda. Jadi Anda tidak ada komunikasi saya. Jangan salahkan kalau saya muatin ke YouTube. Saya udah bicara sama Anda waktu itu. Saya udah pun WA Anda. Saya udah ngasih tahu kuasa hukum Anda. Saya udah kasih tahu juga pada staf Anda. Ya, tapi Anda tidak ada etika baik. Saya muatin. Jadi bila ini termuat, jadi jangan salahkan saya. Salahkan Anda. Lihat WA saya udah risut.
Tanggal berapa? Nggak Anda buka. Anda buka, tapi nggak ada balas. Sampai sekarang, udah berapa hari nih? Udah 3 hari. Saweang. Nggak dibuka. Saya telepon, nggak dibalas. Ya. Jadi saya harap Bapak Wira bisa menyadari atas tingkah laku Anda dengan anak buah Anda. Ingat, barang bukti komplit. Ini kan, ini tanda bukti ya bahwa Anda bohongin saya ada 10. Nih, saya ketik. Jadi kalau Anda tidak kurang puas, kita di jalur hukum aja. Ya, sebanyak bukti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Pak Wira bisa mengetik ucapan saya ini. Ini saya kirim dulu kepada staf Anda, kuasa hukum Anda. Sebelum saya muat ini, saya kirim dulu. Sebelum saya muat ke YouTube, saya kirim dulu file karyawan Anda supaya sampai ke Anda. Saya kirim ke Anda juga. Jadi kalau Anda tidak ada etikat baik, ini akan semua ke YouTube. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.